Oke, terima kasih masih menonton, setia melihat tutorial dari saya Budi Pasandina. Kita akan membahas bagaimana cara editing podcast ketika narasumbernya menggunakan telepon atau kita tidak ketemu di studio jarak jauh. Ini era pandemi, produksi kayak gini sangat-sangat banyak sekali. Kebetulan saya punya ada beberapa episode di sini, jadi saya punya sekitar berapa menit ini kalau disusun ya. Ada 12 jam lah materi dari beberapa episode. Saya akan perlihatkan salah satu contoh ketika kita interview menggunakan telepon. Jadi saya zoom dulu di satu episode, misal ini sebentar. Coba lihat. Hanya sih aku akan join ke komunitas, terutama yang di Facebook ya. Ya, ini sebentar. Udah pasti menurunkan probability, belum tentu Word. Oke. Jangan pernah, kenapa? Jadi template CV ini sudah cukup banyak di Google itu ya, bisa dicari. Jadi ini ada satu contoh ketika narasumbernya dan si pe-interview melakukan sambungan telepon, kemudian sambungan telepon itu direkam, kemudian kita edit. Nah, kita akan lihat perbedaannya karena ini sudah jadi satu, jadi antara si narasumber dan penginterviewnya di satu line telepon, jadi tidak bisa kita pisahkan. Ini kita coba putar dari awal. Bilang sebenarnya bukan cuma fresh graduate sih, siapapun mereka yang emang pengen nyari kerja gitu kan ya. Sekarang kan udah teknologinya digital nih, Ri. Kira-kira ada perubahan yang signifikan nggak sih kalau di proses perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir? Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen gitu ya. Kebetulan ketika kita melakukan telepon, itu yang paling sering terjadi adalah sumber suaranya jadi terkesan tidak jelas atau buram atau budak, tidak jernih, kurang artikulasi. Penyembuhannya adalah saya mengequalizer di frekuensi high frekuensinya. Jadi ini bisa dipakai di software manapun, di Adobe Audition bisa, kemudian di Audacity juga bisa. Yang penting temukan fitur equalizer, kemudian angkat frekuensinya di bagian atas sekitar 9.000 sampai 10.000 kHz. Jadi semudah itu. Ini adalah posisi sebelum di equalizer atau data aslinya. Perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun. Kemudian ini saya equalizer. Perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan frekuensi yang lain karena yang lain masih aman. Yang nggak aman tuh di frekuensi high-nya. Perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen gitu ya. Kebetulan kan juga HRD merupakan istilah kata itu ini. Saya lahir dari rahim HRD gitu ya. Jadi kita ulangi lagi, kita hanya equalizer di bagian frekuensi atas. Kenapa enggak di sini? Kita coba aja hasilnya seperti apa. Di proses perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi ini malah saya cut di frekuensi sekitar 200. Sekali lagi ini bisa diterapkan di software mana aja, asal ketemu yang namanya equalizer. Dan bentuknya bisa macam-macam. Di proses perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi ngomong-ngomong. Kemudian yang kedua adalah saya mengkompresnya. Ini saya mengatur dinamikanya karena di sini kelihatan antara narasumber, ini narasumber dan ini penginterview. Kemudian ini narasumber, itu source-nya tidak sama, makanya ada yang perlu saya kompres atau saya kecilkan secara otomatis. Pengen nyari kerja gitu kan ya. Sekarang kan udah teknologinya digital nih, Ri. Kira-kira ada perubahan yang signifikan nggak sih kalau di proses perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir? Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen gitu. Jadi pada saat si pewawancara bertanya, dia akan terkompres sendiri, suaranya agak pelan, yang ini tidak terkompres. Jadi bisa dibilang sebenarnya bukan cuma fresh graduate. Kelihatan dari gain reduction-nya atau GR-nya turun. Bisa dibilang sebenarnya bukan cuma fresh graduate sih, siapa karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi kemudian di master fader atau di masternya, di keseluruhan track penjumlahannya. Saya lahir dari rahim HRD gitu. Saya kuasa lagi. Seperti itu. Nah, kalau untuk ditanya
kita mau bikin mendem kayak gini bisa. Signifikannya untuk beberapa tahun terakhir itu gimana? Yang pasti ada kecenderungan perubahan itu ya Mbak Sarah ya. Mungkin kita jadi kalau kompres dibatasi supaya enggak peak. Ini masih full ya Arya? Banget. Ada benefit. Jadi itu resiko nih ketika kita melakukan interview menggunakan telepon, yang notabene bandwidth dari sinyal telepon itu tidak sejernih ketika kita menggunakan rekaman suara langsung seperti ini. Ada contoh juga di sini, yaitu tidak menggunakan telepon tapi si penginterview mengirimkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian si narasumber menjawab dan direkam menggunakan handphone. Ini contohnya. Ini adalah interview, saya rename dulu di sini penginterview. Kita menemui ahlinya. Oh ya Rosa, sekarang ini kayaknya jadi ada perbedaan karakter suara. Ini dibuat di studio. Lain gitu ya, yang seolah-olah ketika mengidap penyakit tersebut itu kelihatan keren. Kok bisa sih hal ini terjadi? Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain atau dirinya sendiri mengidap gangguan mental. Nah, ini adalah jawaban yang direkam secara terpisah oleh si narasumber. Lalu apa saja yang saya gunakan? Tetap saya menggunakan equalizer untuk mengatur tone-nya agar tidak terlalu berisik. Ini saya coba solo dulu, kemudian saya bypass efeknya. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung ini ketika saya atur lagi. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain atau dirinya sendiri mengidap gangguan mental. Kemudian saya kompres hanya untuk suaranya ses gitu, namanya de-esser. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak... Nah, itu de-esser. Jadi ada beberapa karakter vokal, terutama cewek, ketika dia direkam suaranya akan muncul suara sibilan kayak gitu. Jadi pada waktu ngomong S, saat ini diagnosis orang lain. Diagnosis ya itu akan mendesis seperti ular, makanya kita kasih dynamic compressor namanya de-esser untuk mengurangi suara S tadi. Jadi si alat ini akan bekerja ketika hanya narasumber mengeluarkan sibilan kayak gitu. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain atau dirinya sendiri. Kalau kita pengen tahu perbedaannya, ini yang dikurangi sesnya. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain atau dirinya sendiri. Nah, itu yang kita hilangkan. Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi setiap kita rekaman podcast itu permasalahannya nggak sama terus. Jadi ada yang ngilangin noise menggunakan Adobe Audition tadi, kemudian ada juga yang ketika interview mic-nya mengeluarkan suara atau gereng dalam bahasa Jawanya. Kemudian ada juga yang tone-nya nggak jelas, kita obati dengan equalizer. Kemudian ada kasus sibilan seperti ini, ketika narasumber merekam sendiri ternyata keluar bunyi desisan ketika ngomong S gitu. Itu sangat mengganggu sekali di telinga dan sangat sakit. Maka obatnya akan berbeda-beda. Jadi pada saat kita merekam dan kita melihat ada gangguan, kita itu harus tahu, sekali lagi harus tahu nama penyakitnya. Ini nama penyakitnya apa? Kalau gereng itu hammer, kalau noise itu berarti nanti kita perlu noise reduction. Kalau kita perlu merubah karakter tone-nya menjadi lebih brass, menjadi lebih treble atau lebih jernih atau lebih mendem atau lebih apapun, menggunakan equalizer. Dan tadi ada salah satu bonus materi yaitu tentang de-esser, yaitu kompresor yang mengatur hanya untuk mengurangi atau menekan suara-suara yang berbau kayak gitu tadi. Jadi enaknya di zaman sekarang ketika kita belajar audio adalah semua penyakit-penyakit audio bisa direstorasi, tapi tidak bersih 100%, tapi hanya bisa direduksi asal kita tahu nama penyakitnya. Dan hampir semua software sudah dibekali kemampuan itu. Hanya kalian terbiasa kerja di mana. Mau kerja di Vegas boleh, mau kerja di Premiere boleh, mau kerja di Adobe Audition boleh,
atau bekerja seperti saya ketika mengerjakan banyak episode seperti 12 jam podcast kayak gini, ini ada beberapa episode cara langsung saya pakai Pro Tools karena lebih kelihatan semua, karena ini memang software untuk khusus audio, tidak campur video. Dari GUI-nya atau graphic user interface-nya lebih luas, dan fitur-fiturnya juga lebih advance seperti penggunaan mixer dan lain sebagainya. Jadi satu layar penuh itu hanya untuk ngurusi audio. Oke, sekian penjelasan saya tentang editing podcast. Yang penting ketika kita memproduksi podcast adalah selalu konsentrasi di kontennya, kemudian temukan nama penyakitnya. Kemudian kalau kita sudah ketemu nama penyakitnya, misal kayak tadi sudah disebutkan noise dan sebagainya, kita tinggal cari tutorialnya, cara ngilangin noise seperti apa sih, noise reduction di Vegas itu seperti apa sih, noise reduction di Premiere seperti apa sih, noise reduction di Adobe Audition seperti apa sih. Jadi hampir sekarang enaknya semua software sudah ada fitur tersebut. Oke, terima kasih sudah mendengarkan tutorial saya tentang audio editing untuk podcast. Terima kasih.